Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mikronutrien, yaitu vitamin. Mohon disimak baik-baik dan jangan lupa untuk like ya. Hal yang akan dibahas pada video ini mencakup pengenalan umum mengenai apa itu vitamin serta jenis-jenis vitamin. Jadi, simak baik-baik ya penjelasan yang akan disampaikan oleh kelompok 5. Baiklah, sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu jenis-jenis vitamin, sebelumnya mari kita mengetahui sekilas mengenai apa sih itu vitamin, apa sih fungsinya vitamin di dalam tubuh, serta penggolongan dari vitamin. Jadi, vitamin itu merupakan suatu mikromolekul atau mikronutrien, sebagai namanya. Mikro berarti dia diperlukan dalam jumlah yang sedikit dalam tubuh. Namun, kebutuhan vitamin ini harus tetap terpenuhi karena tubuh manusia itu tidak mampu membentuk atau memproduksi sendiri vitamin tersebut. Oleh karena itu, perlu asupan makanan-makanan yang mengandung vitamin yang baik bagi tubuh. Selanjutnya, fungsi vitamin di dalam tubuh yaitu sebagai zat pengatur proses metabolisme, seperti metabolisme karbohidrat, metabolisme vitamin, metabolisme protein, dan metabolisme lemak. Jadi, vitamin ini tergolong menjadi dua kelompok utama, yaitu vitamin larut air serta vitamin larut lemak. Apa sih itu vitamin larut air serta vitamin larut lemak? Jadi, vitamin larut air itu merupakan vitamin yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit lebih banyak dibandingkan vitamin larut lemak, karena vitamin ini tuh dikeluarkan dalam bentuk urin dalam jumlah yang kecil. Oleh karena itu, perlu kebutuhan yang mencukupi. Selanjutnya yang kedua yaitu vitamin larut lemak. Vitamin larut lemak ini diabsorpsi bersamaan dengan lipid dan disimpan pada berbagai jaringan tubuh serta juga dikeluarkan melalui urin. Nah, sekarang kan kita sudah tahu apa sih itu vitamin secara mendasar. Kemudian mari kita mengetahui jenis-jenis vitamin yang ada di dalam tubuh manusia dan juga diperlukan oleh manusia. Baiklah, vitamin yang ada di dalam tubuh manusia yang pertama yaitu vitamin A. Vitamin A ini bersifat larut lemak, stabil pada kondisi kering dan juga serbuk dibandingkan dengan kondisi cair. Dilihat dari sifat kestabilannya ini, vitamin A ini sama dengan vitamin lainnya ya, yaitu sama-sama stabil pada kondisi kering dibandingkan pada kondisi cair karena dapat memicu terjadinya oksidasi. Kemudian vitamin A ini juga dikenal dengan nama retinol dengan manfaat yang diberikan kepada tubuh yaitu berperan penting dalam penglihatan manusia yang membuat penglihatan manusia itu menjadi normal. Kemudian juga dapat menjaga imunitas sehingga manusia dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Kemudian juga dapat berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Tercatat bahwa kebutuhan vitamin A atau retinol ini di dalam tubuh wanita yaitu sekitar 3.500 SI per hari, sedangkan pada pria sebanyak 4.000 SI per hari. Namun, kebutuhan vitamin A atau retinol ini pada wanita hamil kebutuhannya bertambah menjadi lebih banyak, yaitu sebanyak 4.000 SI per hari. Nah, apa sih yang kita rasakan jika kita kekurangan vitamin A ini? Jadi, jika kita kekurangan vitamin A ini, kita dapat mengalami masalah penglihatan seperti contohnya itu mata senja. Mata senja ini terjadi penglihatan yang buram antara peralihan kontras cahaya seperti pada peralihan antara siang menuju sore hari atau sore menuju malam hari. Kemudian yang kedua terjadi masalah pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya yaitu masalah pertumbuhan dan perkembangan tulang manusia. Untuk menghindari masalah-masalah tersebut,
Oleh karena itu, kita perlu mencukupi ketersediaan vitamin A atau retinol ini di dalam tubuh dengan beberapa sumber pangan yang dapat kita konsumsi, seperti hati sapi, kuning telur, ikan, dan beberapa sayuran seperti wortel, daun pepaya, dan juga daun singkong. Selain yang kami sebutkan ini, juga masih dapat sumber-sumber lain yang masih bermanfaat lagi ya. Nah, setelah kita mengetahui vitamin A secara lebih baik, selanjutnya kita akan mengenal vitamin B1 yaitu tiamin. Tiamin ini bersifat larut air namun rentan terhadap panas. Kondisinya lebih baik dalam keadaan beku. Kegunaan vitamin B1 atau tiamin ini bagi tubuh yaitu berperan sebagai koenzim pada berbagai metabolisme, namun fungsi utamanya yaitu berperan pada metabolisme karbohidrat. Di luar itu, vitamin B1 ini atau tiamin ini juga berperan penting dalam metabolisme protein, metabolisme lemak, dan juga metabolisme asam nukleat. Nah, berapa sih yang harus dikonsumsi manusia perharinya? Nah, kebutuhan vitamin B1 atau tiamin ini bagi wanita yaitu sebanyak 10 mikrogram dan pada pria sebanyak 1,2 mikrogram. Namun sama dengan vitamin A, kebutuhan vitamin B1 atau tiamin ini bagi ibu hamil atau wanita hamil cenderung meningkat karena kebutuhannya juga meningkat, yaitu menjadi sekitar 1,2 mikrogram atau setara dengan kebutuhan vitamin B1 pada pria. Kalau misalnya kita tidak bisa memenuhi kebutuhan vitamin B1 dalam tubuh ini, masalah apa sih yang dapat dirasakan oleh tubuh kita? Nah, jika kita kekurangan vitamin B1 ini, kita akan mengalami penyakit yang biasa disebut penyakit beri-beri. Perlu diketahui bahwa penyakit beri-beri ini terdapat dua jenis, yaitu beri-beri basah dan juga beri-beri kering. Penyakit beri-beri basah cenderung menyerang masalah pernafasan manusia seperti terjadinya sesak nafas, susah bernapas, dan lain-lain. Kemudian penyakit beri-beri kering cenderung menyerang masalah penggerakan seperti terjadinya kelumpuhan pada kaki. Untuk menghindari penyakit beri-beri ini, maka kita perlu memenuhi kebutuhan vitamin B1 atau tiamin di dalam tubuh kita dengan cara mengkonsumsi sumber pangan yang terdapat pada serealia, kacang-kacangan, dan daging-daging yang tidak tanpa lemak, dan kuning telur serta unggas. Berikutnya yaitu vitamin 2 atau riboflavin. Riboflavin merupakan jenis vitamin yang berupa pigmen fluorescens berwarna dengan sifat yang relatif stabil terhadap panas, namun tidak tahan terhadap alkali, serta terurai dengan cahaya yang visible. Sifat selanjutnya yaitu larut air, dan karena sifatnya yang stabil terhadap panas, dia sebagian besar tidak rusak selama proses pemasakan. Riboflavin dalam sistem metabolisme tubuh berfungsi sebagai komponen koenzim FAD dan FMN, kemudian pembentukan molekul steroid, sel darah merah, dan glikogen. Kemudian riboflavin juga membantu dalam menyokong berbagai organ tubuh seperti kulit, rambut, dan kuku. Jumlah simpanan riboflavin dalam tubuh yang tidak seberapa, sehingga perlu asupan dari luar dengan mengkonsumsi makanan hewani dan nabati seperti susu, keju, hati, daging, kuning telur, kacang, kedelai, dan sayuran berwarna hijau. Kebutuhan terhadap riboflavin ini bagi bayi atau anak usia kurang dari 9 tahun yaitu sekitar 0,3 sampai 0,9 mg. Untuk laki-laki usia lebih dari 10 tahun yaitu 1,3 mg, perempuan usia lebih dari 10 tahun yaitu 1 hingga 1,1 mg. Untuk wanita hamil penambahan 0,3 mg dan untuk wanita menyusui penambahan 0,5 mg. Kurangnya asupan riboflavin dalam tubuh
dapat menyebabkan terjadinya faringitis dan stomatis angular atau sudut mulut pecah. Kemudian glositis, bibir meradang, dermatitis seborrheic dan pembesaran kapiler darah di sekeliling kornea mata, serta dapat menyebabkan bayi lahir sumbing dan gangguan pertumbuhan. Vitamin selanjutnya yaitu vitamin B3 atau niacin. Niacin ini merupakan nama generik untuk asam nikotinat dan nikotinamida. Niacin sendiri memiliki sifat tahan terhadap suhu tinggi, cahaya, asam, alkali, dan oksidasi. Sehingga proses pengolahan dan pemasakan pada umumnya tidak dapat merusaknya. Niacin mudah diubah menjadi bentuk aktif nikotinamida. Niacin ini di dalam usus halus akan dihidrolisis dan diabsorpsi sebagai asam nikotinat, nikotinamida, dan nikotinamida mononukleotida. Vitamin B3 ini berperan dalam proses metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein di dalam tubuh. Kemudian menjaga kadar gula darah, tekanan darah tinggi, dan penyembuhan migrain serta vertigo. Kebutuhan akan niacin pada bayi atau anak usia kurang dari 9 tahun yaitu sekitar 2-10 mg. Untuk laki-laki usia 10-12 tahun yaitu 12 mg, sedangkan usia lebih dari 13 tahun yaitu 16 mg. Untuk perempuan usia 10 hingga 12 tahun yaitu 12 mg dan usia lebih dari 13 tahun yaitu 14 mg. Untuk wanita hamil penambahannya adalah sebesar 0,4 mg dan untuk wanita menyusui itu ditambah 0,3 mg. Kekurangan niacin dalam tubuh dapat menyebabkan sindroma defisiensi pellagra dan pembengkakan lidah. Defisiensi pellagra itu merupakan penyakit pada kulit yang menjadi eritematois dan tekstur menjadi kasar, terutama pada area yang terpapar sinar matahari, gesekan, atau tekanan. Niacin ini dapat bersumber dari hati, ginjal, ikan, ayam, dan kacang tanah, serta susu dan telur. Selanjutnya yaitu vitamin B12 atau kobalamin. Vitamin ini juga merupakan vitamin yang larut dalam air. Vitamin ini sangat mudah ditemukan pada makanan dan suplemen tambahan. Kegunaan dari vitamin ini yaitu membantu pembentukan protein, sel darah, serta jaringan pada tubuh manusia. Kebutuhan vitamin B12 pada tubuh pria yaitu sebesar 2,4 mikrogram, serta pada tubuh wanita juga sebesar 2,4 mikrogram per hari. Namun pada wanita hamil, kebutuhan vitamin B12 meningkat sebesar 2,6 mikrogram per hari. Defisiensi yang terjadi jika kebutuhan vitamin B12 kurang yaitu akan menyebabkan anemia megaloblastik. Sumber dari vitamin B12 yaitu ikan, kerang, daging, hati, telur, susu, yogurt, sereal, dan keju. Jenis vitamin yang selanjutnya yaitu vitamin C. Vitamin C merupakan vitamin yang larut dalam air. Selain itu, vitamin C memiliki peranan penting dalam perbaikan jaringan tubuh dan proses metabolisme tubuh dengan melalui reaksi oksidasi dan reduksi. Vitamin C juga berperan sebagai antioksidan, mempercepat penyembuhan luka, membentuk kolagen, dan menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh. Vitamin C memiliki kegunaan atau fungsi. Fungsi dari vitamin C dalam tubuh antara lain, yang pertama untuk membentuk kolagen interseluler yang berguna menyempurnakan tulang dan gigi. Dan yang kedua, vitamin C ini bisa mencegah bisul dalam pendarahan. Sumber dari vitamin C yaitu dapat berupa buah-buahan, sayur-sayuran, ikan, dan beberapa produk olahan lainnya.
Contohnya bisa dari daun kaktus, yaitu merupakan salah satu penghasil vitamin C alami yang dapat dijadikan sayur olahan atau dikonsumsi secara langsung. Kadar vitamin C pada daun kaktus sebelum dimasak lebih tinggi dibanding kandungan vitamin C sebelum dilakukan proses pemasakan. Walaupun demikian, daun kaktus olahan tetap mengandung vitamin C yang tinggi. Selain daun kaktus, juga ada buah naga merah. Buah naga merah merupakan salah satu sumber vitamin C alami yang dapat dikonsumsi, baik dagingnya maupun dari kulitnya. Kandungan vitamin C pada daging buah naga merah lebih tinggi dibanding dari kulit buah naga merah. Selain itu, selain buah naga merah, ada juga buah naga putih, buah jambu biji, buah kelengkeng, buah markisa, dan buah kiwi. Selain buah-buahan, jenis sayuran seperti sayuran sawi juga termasuk sumber vitamin C alami yang dapat dikonsumsi manusia. Selain itu, beberapa jenis ikan juga dapat dijadikan sebagai sumber vitamin C walau pada konsentrasi yang rendah. Jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh yaitu yang dikonsumsi sehari-hari untuk manusia tergantung pada umurnya, seperti 30 mg untuk bayi yang berumur kurang dari 1 tahun, 35 mg untuk bayi berumur 1-3 tahun, 50 mg untuk anak-anak berumur 4-6 tahun, 60 mg untuk anak-anak berumur 7-12 tahun, 100 mg untuk wanita hamil, dan 150 mg untuk wanita menyusui. Defisiensi pada vitamin C yaitu menyebabkan sariawan, gusi, dan kulit mudah berdarah, sendi-sendi sakit, dan luka yang sembuhnya lama. Beberapa tanda kekurangan vitamin C dalam tubuh antara lain, yang pertama ada rambut sangat kering dan bercabang, lalu kulit bersisik, kering, dan kasar. Dilanjutkan dengan gusi mudah berdarah dan meradang. Keempat, ada luka yang lambat sembuh, mengalami infeksi berulang, dan mudah berdarah. Kelima, mengalami mimisan yang berulang-ulang, lalu ada nyeri atau pembengkakan pada sendi, anemia, hingga gigi mudah keropos. Vitamin yang selanjutnya yaitu vitamin D. Vitamin D adalah nutrisi yang bermanfaat untuk pembentukan tulang. Selain itu, vitamin D juga diperlukan tubuh untuk menjaga kesehatan jantung, otak, dan otot. Vitamin D memiliki kegunaan atau fungsi. Fungsi utama dari vitamin D pada manusia yaitu bentuk mempertahankan konsentrasi serum kalsium dengan cara meningkatkan kemampuan pada usus kecil yang berguna untuk menyerap kalsium pada makanan, serta meningkatkan penyerapan fosfor. Namun, konsentrasi fosfor dalam darah tidak diatur oleh vitamin D, melainkan tergantung dari ekskresi ginjal. Vitamin D juga berfungsi mempertahankan kalsium darah pada tingkat jenuh sehingga dapat disimpan dalam tulang sebagai kalsium hidroksiapatit. Fungsi dari vitamin D antara lain dapat memperkuat tulang, memperkuat otot, menjaga daya tahan tubuh, mencegah kesehatan mulut, dan membantu mengatasi hipertensi. Sumber dari vitamin D bagi manusia adalah paparan sinar matahari. Efisiensi konversi 7-dehidrokolesterol ke vitamin D3 sangat tergantung pada waktu, hari, musim, tahun, lintang, warna kulit, serta usia. Bila sedikit vitamin D yang didapat secara alami, maka dapat diperoleh dari pasokan makanan. Sumber makanan yang memiliki vitamin D adalah ikan, hati sapi, dan kuning telur. Jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh yaitu banyak vitamin D yang diperlukan oleh tubuh sesuai dengan usia, yaitu kecukupan gizi yang dianjurkan adalah 600 IU per hari untuk orang dewasa sampai dengan 700 dan 800 IU untuk usia 71 tahun atau lebih. Beberapa peneliti juga menyarankan dosis yang jauh lebih besar dari vitamin D untuk berbagai manfaat kesehatan. Tapi jika terlalu banyak juga bisa merugikan tubuh loh. Di atas 4.000 IU per hari memiliki resiko overdosis yang meningkat. Defisiensi pada vitamin D dapat disebabkan oleh bermacam-macam faktor. Penyebab dari defisiensi vitamin D ini antara lain penurunan pembuatannya, asupannya, cadangannya, dapat karena pemberian ASI khusus, malabsorpsi.
Defisiensi vitamin D bisa terjadi karena kurangnya nutrisi vitamin D, kurangnya paparan sinar matahari, obesitas, gangguan pada hati, dan ginjal. Defisiensi vitamin D bisa meliputi yang pertama ada rakitis, yaitu yang kedua ada terjadinya pembengkokan tulang dan gigi rusak. Vitamin D memiliki sifat-sifat yaitu kolekaksiferol tidak larut dalam air dan larut dalam larutan organik serta minyak tumbuh-tumbuhan juga bisa larut dalam lemak. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang vitamin E. Vitamin E merupakan vitamin yang larut dalam lemak. Dia diangkut oleh lipoprotein dan memerlukan keberadaan lemak untuk diabsorpsi. Vitamin E memiliki banyak kegunaan. Di antaranya yaitu 1. Sebagai antioksidan. Vitamin E bersama dengan vitamin C akan berfungsi sebagai antioksidan. Vitamin C akan mengikat vitamin E radikal yang terbentuk pada proses pemutusan reaksi radikal bebas, sehingga vitamin E akan menjadi tidak radikal dan dapat berfungsi sebagai antioksidan kembali. Karena vitamin E bersifat larut dalam lemak, sehingga dia merupakan antioksidan yang dominan pada partikel LDL. Selanjutnya, vitamin E berfungsi untuk melindungi asam-asam lemak dari reaksi oksidasi dengan cara menangkap radikal bebas. Vitamin E akan mendonorkan elektron miliknya sehingga menyebabkan radikal bebas tidak menjadi radikal kembali. Sebagai antioksidan, maka vitamin E akan mencegah penuaan dini serta kanker. Selanjutnya, vitamin E dapat berfungsi untuk menstimulasi respon imunologi, terlihat dari peningkatan kekebalan tubuh. Selain itu, dia dapat menghambat konversi nitrit dalam asap rokok menjadi nitrosamin dalam perut, di mana nitrosamin merupakan promotor kanker yang berbahaya. Vitamin E juga berfungsi untuk mencegah kerusakan DNA yang menyebabkan mutasi, mempertahankan LDL, serta membantu unsur tubuh kaya lemak melawan oksidasi. Vitamin E dapat bersumber dari minyak nabati, kacang-kacangan, gandum utuh, ikan, ayam, kuning telur, ragi, dan biji-bijian. Selain itu, vitamin E juga dapat ditemukan pada kecambah, mayonaise, minyak bunga matahari, minyak jagung dan minyak kedelai, dan margarin. Pada orang laki-laki dewasa, maka vitamin E diperlukan sebesar 15 SI, sedangkan untuk wanita dewasa diperlukan sebesar 12 SI. Gejala kekurangan vitamin E dapat ditujukan oleh gampang lelah, rambut kering, rambut rontok, kulit kusam, dan kram kaki. Akibat kekurangan vitamin E itu sendiri dapat menyebabkan penyakit anemia, degenerasi membran sel seperti mudah pecahnya sel darah merah, serta bayi lahir prematur dan bobotnya akan kurang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai vitamin K. Vitamin K juga sama seperti vitamin E, dia juga vitamin larut dalam lemak. Dia memiliki beberapa kegunaan, di antaranya seperti kofaktor enzim yang mengkatalisis pembentukan protombin, kofaktor enzim untuk mengkatalisis reaksi karboksilasi asam amino asam glutamat, membantu pembekuan darah, dan membantu pembentukan sistem peredaran darah yang baik dan penutupan luka. Sumber dari vitamin K itu sendiri yaitu dapat berasal dari sayuran berdaun hijau, susu, dan kuning telur. Pada bayi yang baru lahir, diperlukan asupan vitamin K sebesar 0,5 sampai 1 mg untuk mencegah pendarahan akibat defisiensi vitamin K. Gejala akibat kekurangan vitamin K seperti darah lambat membeku, mudah berdarah, serta mudah memar.
Akibat dari kekurangan vitamin K itu sendiri dapat menyebabkan penyakit hemoragik pada bayi yang baru lahir. Hal ini disebabkan karena plasenta tidak meneruskan vitamin K secara efisien. Akibatnya, timbul pendarahan pada bayi yang baru lahir, disebabkan oleh defisiensi faktor pembekuan yang tergantung oleh vitamin K. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.